Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dengan subkulit, gitu ya. Sebelumnya sudah dibahas konfigurasi elektron dengan metode kulit KLMN. Sekarang kita bahas dengan metode subkulit SPDF. Nah, bedanya sudah dijelaskan juga sebelumnya ya, bahwa KLMN itu hanya bisa digunakan untuk atom-atom dengan nomor atom yang rendah, sedangkan dengan nomor atom yang tinggi itu biasanya kita gunakan dengan konfigurasi elektron subkulit gitu. Nah, pengisian elektron dalam kulit atom mengikuti aturan Aufbau ya. Jadi, pengisian elektron itu dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi terendah, kemudian ke subkulit berikut yang memiliki tingkat energi lebih tinggi gitu. Jadi ini tingkat energinya menurut Aufbau seperti ini. Jadi yang pertama itu ada di tingkat energi 1S. 1S, kemudian ke 2S, kemudian ke 2P. Jadi ini kita spiral gini ya. Ke 2P, kemudian ke 3S, kemudian ke 3P, 4S, 3D, 4P, 5S dan seterusnya. Nah, pengisian elektronnya nanti elektronnya kita taruh di bagian sini, jadi pangkat-pangkatnya mereka. Pangkat-pangkatnya SPDF. Tapi jumlah elektron yang bisa kita letakkan di subkulit SPDF itu ada batas maksimalnya. Di kulit S itu maksimal mengisi 2 elektron. Di kulit P maksimal 6, kulit D maksimal 10 dan kulit F maksimal 14. Baik teman-teman, kita masuk ke contohnya. Di sini ada unsur S dengan nomor atom 16. Kita coba konfigurasikan dengan menggunakan subkulit. Jadi yang di bawah 20 itu terserah kita ya, terserah kalian ya. Mau dengan kulit KLMN boleh, mau dengan konfigurasi subkulit juga boleh gitu. Nah, kita mulai dari kulit paling rendah energinya. Subkulit paling rendah energinya berarti kan 1S ya. 1S. S itu maksimal terisi 2, berarti kita taruh di sini 2. Kemudian setelah 1S masuk ke subkulit 2S. 2S. S maksimal isinya 2. Setelah itu masuk ke subkulit 2P. P maksimal isinya 6. Ya. 2, 2, 6 baru 10. Kita lanjutkan ke 3S. S isinya 2. Di jumlah baru berapa nih? 2, 2, 6, 10, 12. Kemudian setelah 3S kita masuk ke subkulit 3P. 3P. P itu maksimal isinya 6. Sedangkan di sini kita butuhnya berapa lagi? Ini udah 12. Kita menuju ke 16, berarti kurangnya 4 kan ya? Berarti kita tulis di sini 4. Nggak penuh, nggak sampai 6, nggak apa-apa karena memang elektronnya cuma sampai 4. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini Ga, gallium, nomor atomnya 31. Sama ya, kita masuk ke kulit yang subkulit paling rendah, berarti 1S. 1S pangkat 2 ini menunjukkan elektronnya, kemudian subkulit 2S, 2S pangkat 2, kemudian subkulit 2P 6 elektronnya. Kemudian subkulit 3S isinya 2, kemudian subkulit 3P isinya 6 ya, karena masih mencukupi elektronnya. Setelah 3P kita masuk ke 4S. 4S isinya 2. Setelah itu masuk ke subkulit 3D. D isinya berapa maksimal? 10. Masih cukup nggak? Kita hitung dulu. 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2 12, tambah 2, 18, tambah 2, 20 kan ya. Berarti D ini masih cukup 10, baru 30. Masih kurang satu lagi kan? Kita masukin ke kulit 4P, isinya 1. Gitu ya. Nah teman-teman, ini kalau kita lihat ternyata konfigurasinya kok panjang ya gitu. Ini baru 31, gimana dengan nomor atom yang konfigurasinya jauh lebih nomor atom yang lebih tinggi, berarti kan konfigurasinya lebih panjang lagi ya. Nah, untuk itu kita dipermudah nih dengan singkatan-singkatan berikut. Ini berdasarkan golongan dari gas mulia.
Jadi gas mulia itu adalah golongan yang paling stabil. Dia ada di golongan 8. Ada He, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Nah, ini bisa dijadikan singkatan. Jadi biasanya kita mulai dari AR karena 2 dan 10 ini He dan Ne ini masih kecil ya. Maksudnya nomornya masih rendah, jadi nggak perlu disingkat pun nggak masalah gitu. Nah, untuk yang lebih dari 18 itu bisa kita singkat, atau yang lebih dari 10 juga bisa kita singkat. Nah, singkatnya itu sebelum konfigurasi elektron yang 3s, maka bisa kita gantikan dengan Ne10. Sebelum konfigurasi elektron subkulit yang 4s, itu bisa kita gantikan dengan Ar, karena totalnya 18. Jadi bisa kita buktikan nih. Misalnya di sini, ini kan lebih dari 16, lebih dari 10, kurang dari 18 ya, berarti bisa kita pakai Ne. Sebelum 3s, berarti kita pisahin di sini coba. Benar nggak nih total elektronnya 10? 2 tambah 2 tambah 6, 10 kan ya? Berarti bisa kita singkat dengan Ne. Ne 3s2 3p4. Jadi bisa teman-teman tuliskan seperti ini ya. Nah, yang ini juga bisa kita singkat. Ini kan 31 ya. Bisa kita lihat 31 itu ada di antara 18 dengan 36, antara Ar dengan Kr. Tapi karena dia kurang dari 36, berarti kita pakai atasnya, pakai Ar. Ar itu kita singkat di yang sebelum 4s, berarti di sini kita potong. Ya. Ini bisa kita gantikan dengan Ar. Selanjutnya bisa kita tuliskan 4s2 3d10 4p1 gitu. Jadi teman-teman nggak mesti menuliskan ini panjang lebar, jadi bisa digantikan dengan singkatan-singkatan ini gitu ya. Nah, oke, di sini perlu diingat teman-teman bahwa di subkulit D itu cenderung terisi penuh. Tadi D itu kalau penuh 10 ya, D10, atau setengah penuh, D5. Contohnya di sini ada Cr, krom, itu 24 nomor atomnya. Kalau kita konfigurasikan, kita bisa singkat dengan Ar ya. Ar itu 18. Setelah Ar, tadi kita langsung masuk ke 4s. 4s, elektronnya 2. Ini 18 tambah 2 baru 20. Kemudian setelah 4s, maka kita ke subkulit selanjutnya, yaitu 3D. 3D berapa? Karena di sini 4, berarti di sini juga 4 karena 20. Maksudnya karena di sini 24, ini udah 20. Sisanya kan 4 ya, 3D4. Tapi ternyata kulit D itu cenderung terisi penuh atau setengah penuh. Nah, ini kan nanggung ya, 4 itu hampir setengah penuh. Nah, karena dia hampir setengah penuh dan D itu ternyata kecenderungannya setengah penuh atau terisi penuh, maka ini harus setengah. Maka satunya lagi kita ambil dari subkulit S. Jadi dia konfigurasi elektron yang betul adalah 4s pangkat 1 3d pangkat 5. Ini lebih stabil gitu ya. Secara teori atau matematis ini benar, tapi kenyataannya menurut beberapa penelitian seperti ini lebih stabil daripada ini, karena si subkulit D itu cenderung terisi penuh atau setengah penuh ya. Ketika dia 4 atau 9, maka dia lebih stabil ketika membentuk 5 atau 10. Makanya ambil satu elektron dari kulit yang S. Nah, contoh selanjutnya ada 29 Cu, cuprum atau tembaga. Nah, ini bisa kita konfigurasikan juga dengan singkatan Ar ya. Ar itu 18, kemudian kita masuk ke kulit 4S, isinya 2. Kemudian kita masuk ke kulit 3D, isinya 9. Nah, ikut ke kaidah yang tadi disebutkan ya. Berarti di sini Ar 4S2-nya tetap 4S-nya menjadi 1 ya. Elektron di S-nya menjadi 1, kemudian di D-nya menjadi full penuh 10 ya. Karena kecenderungan D. Gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut
ke cara menentukan golongan dan periode. Ya, ini golongannya, nanti periodenya. Cara menentukan golongan dan periode dari konfigurasi elektron subkulit. Nah, di sini kita lihat dari ujungnya ya. Kalau misalkan dia berakhir di S1, S pangkat 1, artinya itu golongannya golongan 1A. Kalau dia berakhir di S pangkat 2, berarti golongannya golongan 2A. Nah, kalau dia berakhir di P1, nah itu satunya ini kita gabung dengan S yang sebelumnya. Jadi sebelum P itu kan ada S ya, pasti ada S gitu. Kita gabungkan 1 tambah 2 jadinya 3. Jadi kalau ujungnya P1 berarti golongannya golongan 3A. P2 golongan 4A. P3 golongan 5A. Begitupun seterusnya. Ditambahkan 2 dari elektron si S gitu ya. Nah, kalau dia berakhir di subkulit D. Di sini ada subkulit D. Kalau berakhir di D1, kita tambahkan 2 elektron dari subkulit S. Maka 1 tambah 2 adalah 3B. Nah, golongan B ini adalah golongan transisi yang ada di bagian tengah tuh. Kemudian kalau dia D-nya 2, kita tambahkan juga dengan S. Jadi di sini ada S ya. Gitu. Jadi 2 tambah 2 4. Begitupun seterusnya. Kalau dia di golongan 6 ditambah 2 jadinya 8 kan ya. Golongan 7 dan 8 itu masih sama. Jadi golongan 8B itu ada banyak. Jadi ketika dia berakhir di D6, D7 dan D8 itu masuknya ke golongan 8B. Ya, kalau dia berakhir di D9, dia ada di golongan 1B karena di sini kan ada S2 ya. S2 D9, atau kalau kita ikut tadi yang kecenderungan kulit D berarti menjadi S1 D10. Sama aja kan ya, intinya 11. Nah, kita ambil ujungnya berarti dia 1. Kalau berakhir di D10 di sini tambah 2, jadi kan hasilnya 12 ya. Kita ambil belakangnya, jadi golongan 2B gitu. Nah, kalau yang berakhir di F kan cuma ada 2 ini ya. Cuma ada 2, cuma ada 4F dan 5F. Nah, kalau dia berakhir di 4F, mau berapapun di sini angkanya, itu dia termasuk golongan aktinida. Berakhir di 5F, golongan lantanida. Aktinida dan lantanida itu ada di golongan yang paling bawah dipisahkan. Gitu. Periodenya itu mengikut pada angka depan yang lebih besar. Misalnya di sini ada 4S, 3D. Berarti periodenya ikut angka yang lebih besar, 4S. Gitu ya. Kita masuk ke contoh. Di sini kita pakai yang tadi ya. S dengan nomor atom 16, konfigurasinya seperti ini. Ne 3S2 dan 3P4. Maka kalau kita mencari golongan dan periodenya, di sini kita cari tahu dulu golongannya. Golongannya ini kan berakhir di P ya. Yang berakhir di S dan P itu golongannya termasuk golongan A. Golongan A. Berapa A? Kita lihat 4 ditambah dengan elektron si S. 4 tambah 2 6 ya. Jadi ini nggak perlu dihafal teman-teman. Yang penting teman-teman tahu konsepnya bagaimana gitu. Kemudian periodenya. Periodenya di sini kan sama-sama angkanya 3 ya. Berarti dia periode 3. Ada 31 GA yang tadi ya. 31 GA berarti kan AR 18, kemudian 4S2, 3D10 dan 4P1. Kita cari golongan dan periodenya. Golongannya ya, dilihat di sini berakhir di P, berarti masih golongan A. Berapa A? 1 ditambah 2 elektron S ya. Jadi walaupun ada D di tengahnya, tetap yang kita tambah adalah dengan S. Golongan 3A. Kemudian periodenya. Mana yang paling besar? Ada 4, 3 dan 4. Berarti periodenya periode 4 gitu ya. Kita pelajari. Nah, supaya ingatannya lebih kuat lagi, supaya konsepnya lebih nyangkut lagi, kalian coba sendiri untuk mengkonfigurasikan unsur-unsur berikut. Nah, jangan lupa cari tahu juga golongan dan periodenya.
Baik, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.